Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat, rahmat, hidayah kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini tanpa suatu halangan apapun. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kita kaum muslimin yang selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami akan menyampaikan sebuah judul, yaitu meningkatkan SDM sehubungan dengan bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Kesempatan untuk kita semuanya meningkatkan SDM sehingga umat Islam tidak kalah dengan orang-orang non-Islam, khususnya di negara kita. Untuk itu, marilah kita sampaikan bagaimana caranya meningkatkan SDM. Yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi saya sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Imran 102, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai manusia yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Takwa di sini adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Kemudian Ali bin Abu Thalib mengartikan takwa sebagai berikut: Al-khawfu minal jalil wal amalu bitangzil wal qanaatu bil qalil wal istidadu liyaumir rakhil. Menurut Ali bin Abu Thalib, takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Takut di sini bukan berarti melarikan diri, tetapi takut yaitu taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal amalu bitangzil, berbuat dengan tertib, beramal dengan tertib, atau beramal yang mengikuti sunnah Rasul Muhammad SAW. Itu sudah termasuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang dimaksud dengan takwa adalah merasa rela, merasa syukur terhadap nikmat yang sedikit. Itu juga namanya takwa. Kemudian takwa adalah selalu memberi atau meningkatkan, mencari bekal untuk menuju ke liang lahat nanti, dalam arti melaksanakan amal soleh. Itulah menurut Ali bin Abu Thalib. Sedangkan Rasulullah SAW
bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan-perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik. Bergaulah dengan sama manusia dengan akhlak yang baik. Untuk itu, marilah Rasulullah seperti itu, dimanapun kita berada, hendaklah kita selalu bertakwa, baik di sawah, di kantor, maupun di perjalanan, hendaklah kita selalu takwa. Kemudian yang kedua, beramal sesuai dengan tuntunan Rasul. Yang ketiga tadi adalah syukur, ikhlas menerima rezeki yang sedikit. Dan yang keempat adalah selalu meningkatkan amal untuk bekal nanti menuju di alam kubur. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan SDM, yaitu menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maksudnya, kalau ada salah satu dari anggota keluarga kita yang berbuat menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka harus diperingatkan, karena itu termasuk menjaga keluarga dari api neraka. Untuk itu ini harus salah satu keluarga mengetahui tentang agama. Harus tahu, kalau kepingin menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diantaranya adalah mengetahui agama Islam dengan benar. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan SDM, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9, wal yahsalladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah orang-orang takut pada Allah Subhanahu wa taala apabila mereka meninggalkan anak keturunan adalah lemah. Yang dikhawatirkan adalah kesejahteraannya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berkatalah yang baik. Untuk itu, ini sebagai peringatan pada kita semuanya sebagai orang tua, apabila meninggalkan anak cucu, hendaklah jangan sampai lemah. Lemah segala-galanya, khususnya lemah iman, lemah ekonomi, lemah fisiknya, lemah ekonomi dan sebagainya. Jangan sampai anak cucu kita lemah imannya. Untuk itu, hendaklah anak cucu kita dibekali dengan ilmu agama. Syukur-syukur bisa dipondokkan, tapi minimal kita semuanya sebagai orang tua menyekolahkan anak yang ada agamanya. Yang kedua, kalau kita semuanya kepingin anaknya tidak lemah ekonominya, anak hendaklah dibekali dengan ilmu yang ada hubungannya dengan ekonomi. Adapun lemah fisiknya, orang tua juga harus mengetahui bagaimana caranya memberi makanan yang baik, yang bergizi, kalau agama Islam yang halal dan yang thayyib. Untuk itu, marilah kita berusaha menjadi orang tua takut kepada Allah kalau meninggalkan anak keturunan yang lemah segala-galanya. Kemudian untuk lemah fisiknya, ini kita juga harus memberikan pelajaran pada anak, suruh olahraga mungkin dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya untuk meningkatkan SDM, karena derajat kita semuanya agar meningkat, maka
Yang ketiga adalah hendaklah anak itu diajari sholat dan sabar. Sholat adalah amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, apabila anak itu sudah mau menjalankan sholat, ada harapan generasi penerus kita akan menjadi baik. Anak kalau sudah diajak ke masjid sejak kecil, insya Allah nanti telah dewasa ada harapan generasi kita akan menjadi baik. Kemudian sabar juga ini sangat penting untuk meningkatkan SDM kita. Sabar dibagi menjadi 3. Yang pertama, sabar di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun setiap hari kita sholat 5 waktu, meskipun kita harus puasa, meskipun kita disuruh beramal yang lainnya, ibadah yang lainnya, kita tetap sabar. Tiap hari ngaji tetap sabar. Itu sabar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang kedua, sabar terhadap musibah. Apabila kita mendapatkan musibah, hendaklah kita tetap sabar. Yang ketiga, sabar terhadap maksiat. Karena tidak sedikit orang yang sudah berhasil diganggu oleh perbuatan-perbuatan seperti itu, maksiatan, dah kaya tapi maksiatnya juga tambah. Itulah, untuk meningkatkan SDM kita, hendaklah kita mengajarkan pada anak kita sholat dan sabar. Kemudian yang keempat, untuk meningkatkan SDM, anak atau generasi kita harus dibekali dengan ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dalam surat Mujadilah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meningkatkan orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Untuk itu, marilah generasi kita, umat Islam khususnya, jangan sampai anak tidak disekolahkan atau dibekali dengan ilmu. Kita semua sudah maklum, sudah paham, anak-anak yang generasi penerus kita kalau pintar dan beriman, insya Allah derajatnya akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai imannya kuat tetapi tidak berilmu, atau sebaliknya, orangnya pintar, sarjana, S1, S2, S3 tetapi imannya kosong. Ini juga tidak akan diangkat oleh Allah derajatnya. Atau sebaliknya, imannya kuat tetapi bodoh, ini juga tidak diangkat derajatnya oleh Allah. Bahkan di mata manusia saja ini juga tidak dihargai. Untuk meningkatkan SDM, nomor 5 adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meningkatkan derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Untuk itu, marilah bagi generasi harus dibekali dengan keimanan yang kuat dan ilmu yang kuat juga, agar nanti umat Islam tidak kalah dengan orang-orang di luar sana atau orang-orang non-Islam. Mengingatkan kepada kita semuanya sebagai orang tua,
hendaklah anak itu disekolahkan yang ada hubungannya dengan agama. Jangan sampai ada orang Islam menyekolahkan di sekolah Kristen, tetapi ada juga yang bangga kalau di Muhammadiyah tidak mau, tapi kalau di Kristen malah diutamakan. Itu yang salah besar. Untuk itu marilah iman harus dikuatkan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada-qadarnya. Iman ini tidak cukup dipercaya, akan tetapi harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau iman kepada Allah, hendaklah kita taat, patuh menjalankan perintahnya. Seperti kalau kita diwajibkan sholat, diwajibkan puasa, hendaklah kita tetap menjalankan. Itu bukti bahwa kita itu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian iman kepada malaikat. Bukti kalau iman kepada malaikat, hendaklah kita harus berhati-hati dalam kehidupan sehari-hari. Karena malaikat ada yang bertugas mencatat amal baik dan amal buruk, yaitu malaikat raqib dan atid. Untuk itu bukti kalau kita iman kepada malaikat. Kemudian iman kepada kitab. Iman kepada kitab tidak cukup diucapkan dengan lisan, tetapi harus dibuktikan, yaitu dengan membaca ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau membaca firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai cukup percaya saja tetapi tidak pernah membuka Al-Quran. Dan kita tahu Al-Quran adalah petunjuk bagi umat Islam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan turunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Untuk itu iman kepada kitab hendaklah kita buktikan dengan membaca dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nawiru manajilakum bis sholati wa qiraatil Quran. Terangi rumah-rumahmu dengan membaca Al-Quran dan sholat. Sholat di sini maksudnya sholat sunnah. Jadi rumah kita hendaklah dihiasi dengan sholat sunnah. Dihiasi dengan membaca Al-Quran. Insya Allah rumah kita akan menjadi ayem tentrem. Tetapi kalau rumah tidak pernah untuk membaca Al-Quran, tidak pernah untuk sholat sunat, itu kemungkinan rumahnya kurang bermanfaat bagi kehidupan agama kita. Kemudian iman kepada Rasul, kita juga harus membuktikan. Oleh karena itu, marilah kita semuanya buktikan dengan beribadah sesuai dengan tuntunan Rasul Muhammad SAW. Apa yang diucapkan Rasul, mari kita kerjakan. Saya yakin bahwa Rasulullah adalah uswah kita, nabi kita, nabi yang paling sempurna adalah Muhammad SAW. Kemudian iman yang selanjutnya, iman kepada hari akhir. Untuk itu marilah kita buktikan juga untuk bekal apabila kita semuanya mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah kita mencari bekal sebanyak-banyaknya ketika hidup di dunia. Karena kita nanti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum wa man yu'anin nar wa udkhilal jannah faqad faza. Oleh karena itu setiap jiwa mesti akan mengalami mati. Dan nanti akan disempurnakan pahalanya. Dan barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, mereka adalah orang yang paling beruntung. Kemudian iman pada qada qadar, kita semuanya juga berikhtiar. Kita tidak tahu, namanya qada qadar, kita tidak tahu, tetapi manusia diwajibkan berusaha, Allah nanti yang akan menentukan. Kemudian masalah ilmu, tentu saja kita sudah paham, anak-anak dibekali ilmu kalau kepingin generasi kita, SDM kita menjadi SDM yang
unggul dibandingkan dengan yang lain. Alhamdulillah di Muhammadiyah ini sudah yang namanya perguruan tinggi, yang namanya pokoknya sejak namanya pendidikan tidak diragukan lagi. Kemudian untuk meningkatkan SDM yang selanjutnya adalah kita harus memiliki keterampilan. Keterampilan apa saja? Yang penting kita bisa memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang banyak keterampilan. Yang mempunyai keahlian dalam fotografer ya monggo. Yang mempunyai keterampilan di bidang elektro juga bisa. Bengkel juga bisa. Yang penting bisa dimanfaatkan atau bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Itu sudah termasuk SDM. Jangan sampai umat Islam hanya kesana kemari, tidak mau ya berusaha, tidak punya keterampilan apa-apa. Yang selanjutnya yaitu beramal soleh. Allah berfirman dalam Al-Quran, innalladzina amanu wa amilus sholihat lahum ajrun ghairu mamnun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh bagi mereka adalah pahala yang tidak akan putusnya. Untuk itu generasi penerus kita harus beramal, harus mempunyai amal soleh sehingga derajatnya, SDM-nya akan meningkat. Nah, yang terakhir, yang masih kedua lagi, memiliki akhlak yang mulia. Ini juga tidak kalah pentingnya. Meskipun pintar, punya keterampilan, tapi kalau akhlaknya tidak baik, ini generasi SDM-nya mesti kurang baik. Yang terakhir yaitu kita harus mempunyai jiwa amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan yang mungkar. Ini sudah kewajiban sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling ingat mengingatkan dalam kebenaran dan ingat mengingatkan dalam kesabaran. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.